Perkenalkan, nama saya Rati Kartika, absen 25 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membuka video ini dengan pengertian dari 4 pilar kebangsaan. Nah, apa itu 4 pilar kebangsaan? Jadi, 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau suku guru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dari 4, yaitu yang pertama Pancasila, kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kedudukannya berada di atas 3 pilar yang lain. 4 pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga negara harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Cinta Deliana, nomor absen 23 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini, saya akan mempresentasikan salah satu dari 4 pilar kebangsaan, yaitu pilar Pancasila. Pertama-tama, kita akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Selanjutnya akan menjelaskan 5 ideologi utama penyusun Pancasila. 5 ideologi utama penyusun Pancasila ini merupakan 5 sila Pancasila sendiri. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, pada tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, maka dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama,
sehingga terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ketiga ini, berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara sendiri. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini, mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan juga mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, makna yang berada pada sila ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Selanjutnya kita akan menjelaskan pilar Pancasila sendiri. Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena dianggap sesuai dengan kondisi negara bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar. Dibutuhkan dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat diterima oleh seluruh warga bangsa. Inilah mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri diangkat sebagai pilar negara bangsa Indonesia karena yaitu sesuai dengan kondisi negara bangsa yang pluralistik dan besar seperti Indonesia. Lalu mampu mengakomodasi keanekaragaman yang ada di negara bangsa Indonesia. Selanjutnya memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari sistem keyakinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, yang menjamin kokohnya Pancasila sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan utama dan dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi pilar Pancasila dari saya. Terima kasih. Om Santi Om. Lalu yang kedua, bagian dari 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu UUD 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Peluhuran nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Terdapat kandungan
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya, yaitu yang pertama, terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, ada pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nomor dasar yaitu Pancasila. Dan poin ketiga yang akan saya sampaikan yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang akan memperkuat dan memperkokoh komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI itu sendiri. Maka, rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa, pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perkembangan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI. Jadi banyak juga sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga NKRI itu tidak terpecah belah. Jadi contohnya itu yang pertama itu bergotong royong, yang kedua ada saling membantu, saling menghormati, dan lain-lain. Yang ketiga itu tidak membuli atau tidak melakukan kekerasan secara verbal atau non-verbal kepada orang lain. Dan ada juga sikap saling mempercayai orang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi sikap-sikap yang bisa kita lakukan untuk menjaga NKRI itu tidak terpecah belah nanti. Lalu bagian keempat dari 4 pilar kebangsaan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan arti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu tetap satu. Yang sering kita artikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia. Yang mana di antara ragam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya berkaitan dengan semangat toleransi kehidupan antara umat beragama. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan bahwa meskipun bangsa Indonesia dalam realitinya memiliki sifat yang sangat heterogen, baik dari aspek suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat, bahasa, serta agama yang dipeluk oleh masyarakat dan hidup dalam negara terdiri dari beribu-ribu pulau. Tetapi tetap terintegrasi dalam kesatuan Indonesia. Kesatuan yang pada tanggal 28 Oktober 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka, pemuda telah bersumpah menyatakan satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung satu bangsa, persatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khas sosial kultural, bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antara satu dengan yang lain, sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan
dan kesatuan. Nama saya Jemba Immanuel Purba, absen 13, dan saya ingin melanjutkan materi pilar kebangsaan yang sudah dijelaskan oleh teman saya dengan membahas tujuan dari pilar kebangsaan ini. Mari kita mulai. Pemilihan nilai-nilai 4 pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Akhir-akhir ini, BNN Provinsi DKI Jakarta melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menghadiri kegiatan sosialisasi untuk pilar kebangsaan. Dihadiri oleh Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat bersama peserta yang sebanyak 50 orang, terdiri dari Kanit Binmas Polsek Kembangan, Babinsa Kembangan, Babin Kamtipmas Kembangan, KNPI Kembangan, Senkom Mitra Polri, para tokoh pemuda, masyarakat, dan juga para tokoh agama. Hasil dari pembahasan tersebut yang pertama adalah 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, menanam nilai-nilai sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat guna menanamkan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, 4 pilar harus ditanamkan ke dalam pikiran dan perbuatan setiap masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara yang dilandasi cinta tanah air. Sekian adalah satu dari beberapa tujuan dari 4 pilar kebangsaan ini agar masyarakat Indonesia tahu tentang negara mereka sendiri dan memiliki rasa cinta terhadap negara mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Seluruh anggota MPR melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan menyasar pada penyelenggara negara dan kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sosialisasi dilaksanakan dengan berbagai metode dan melalui praktik di lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi masyarakatan, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya. Dasar pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 15 Ayat 1. Dalam UU tersebut disebutkan, salah satu tugas MPR adalah mengkoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang 1945. Kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dinilai penting karena MPR menilai masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional kemasyarakatan dan pembudayaan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan perannya dari waktu ke waktu akan memudar. Kemudian, pada gilirannya akan mengaruhi penyelenggaraan negara.